Hana. Hai Ya. Kak. Ini nih Kak, kalau ngomongin invest tadi topik kita pagi-pagi ya dia udah ngomongin mendingan invest atau nabung gitu kan. Soalnya banyak yang masih bingung juga gimana sih bedanya itu nabung sama invest nih, langsung Bener. ditanyain aja sama pakarnya. Gimana sih tuh Kak Rizky? Iya. Sebenarnya beda nabung sama investasi itu? Sebenarnya nabung sama investasi itu ada 4 hal acuan utamanya. Pertama, tujuannya. Ya, pasti nabung sama investasi itu tujuannya berbeda. Kalau kita nabung, umumnya untuk tujuan jangka pendek atau cadangan dana darurat. Contohnya untuk dana liburan, beli gadget, kebutuhan mendesak. Nah, itu kan pasti hanya jangka pendek gitu. Tapi kalau berinvestasi, itu pasti tujuannya jangka panjang. Kita ngomongin pensiun, pendidikan, beli rumah masa depan. Lalu yang kedua adalah resiko. Resikonya menabung sama investasi itu beda. Kalau resikonya menabung pasti minim, nggak ada resiko sama sekali. Uang juga disimpan di rekening doang, paling tabungan atau mungkin ya paling kita masukin deposito gitu ya, yang biasanya ngasih return yang sangat kecil. Tapi kalau misalnya kita berinvestasi sebenarnya lebih ke arah resiko yang lebih tinggi karena nilai investasi dapat naik atau turun tergantung pada market ya atau pasar dan jenis investasinya, produknya seperti apa. Yang ketiga itu kita ngomongin likuiditas. Jadi kalau kita menabung ya pasti kita naruh di tempat yang mudah kita ambil gitu ya. Jadinya kita bisa akses kapan aja. Tapi kalau berinvestasi itu variasi. Ada beberapa produk investasi seperti misalnya saham kita bisa jual beli dengan cepat sehari-hari. Tapi ada juga produk investasi seperti misalnya properti gitu ya. Kita butuh waktu yang lebih lama untuk kita mau jual. Nah, dan yang terakhir itu ngomongin imbal hasilnya. Kalau kita nabung ya palingan returnnya kecil. Ya karena bunganya nggak bakalan nampol gitu ya. Tapi kalau misalnya berinvestasi yang kita kejar pasti yang returnnya jangka panjang. Karena kan balik lagi ke tujuannya. Kalau tujuannya kita ngomongin pensiun ya banyak orang Indonesia yang nggak siap pensiun karena dia tidak melek investasi. Sebenarnya lebih ke arah ke sana tuh 4 hal itu. Oke, itu menjadi perbedaan nabung sama investasi berarti ya. Jadi dari segi keuntungan ternyata apa ya, lebih gede investasi jauh berarti ya Kak Syam. Harusnya begitu. Nah, banyak orang juga yang mencoba untuk salah kaprah gitu ya, yang praktek di lapangannya, mereka bilang mereka tuh udah nabung itu udah sama dengan investasi, padahal bukan gitu. Jadi tidak ada return yang signifikan, nggak ada dampak yang signifikan gitu. Cuma nabung aja yang ujung-ujungnya kalah dengan inflasi. Apalagi inflasi zaman sekarang ya. Iya. Tadi sama Mbak Hana pasti ngerasain banget lah. Ngerasa banget. Apalagi anak kosan terutama gitu ya. Kayak berasa beli beli nasi bungkus aja susah sekarang. Tapi kalau di Bali masih oke lah ya. Iya sih. Nggak semani sama Kak Rizky di sana beli nasi bungkus ya kayak berasa nabung dulu gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya kita ingin memberikan solusi ini buat teman-teman Pro 2 yang masih muda, terutama ini Gen Z gitu kan. Betul. Gen Z ini kan istilahnya masih pendapatan kecil, usia masih sekolah gitu Kak. Nah, jadinya kan untuk berpikir investasi kayaknya masih jauh ke belakang banget gitu. Bener. Kan? Jadi kalau ada langkah awal nggak sih Kak buat Gen Z kalau mau mulai investasi? Kalau langkah awalnya buat Gen Z, tapi aku sebenarnya kurang setuju karena justru klien-klienku yang melek investasi banyak kan Gen Z sekarang. Cuman caranya agak ugal-ugalan. Ada versi ugal-ugalannya di situ ya. Gimana tuh Kak? Justru karena klienku banyak Gen Z, jadi mereka itu pas datang ke aku itu sebenarnya udah salah langkah di awal. Nah, itu makanya kenapa langkah awal untuk Gen Z yang mau mulai investasi adalah pendidikan finansialnya terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Sebenarnya mereka paham nggak nih produk yang dibeli? Karena sekarang Gen Z itu justru adalah generasi yang paling melek mengenai produk-produk investasi. Terkadang ya itu, jadinya coba-coba sana-sini, habis itu nyangkut, habis itu ternyata dia kena scam dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak jarang juga klienku Gen Z yang justru malah di usianya sekarang 28 tahun, 27 tahun, dia malah bisa dikatakan sudah bisa dikatakan bebas finansial gitu. Jadi udah luar biasa kekayaannya dari hasil investasi yang dia lakuin. Yang which is sebenarnya resikonya tinggi, tapi bisa dikatakan ya itu beginner luck aja lah gitu ya. Kita nggak tahu dalam long run-nya bakal seperti apa. Makanya kenapa pendidikan finansial itu penting. Jadi kita tidak FOMO, kita juga bisa paham sebenarnya
titik cukup kita di mana, kita mengenal diri kita dari situ. Nah, pendidikan finansial ini kan masalahnya tidak kita mulai gitu ya, tidak ada kurikulum di sekolah dari SD sampai SMA gitu ya yang mengajarkan mengenai pendidikan finansial lebih dalam. Bahkan saya mengajar di kuliah pun hanya satu universitas yang ada pembelajaran mengenai perencanaan keuangan gitu. Jadi pendidikan finansial ini yang paling penting untuk para Gen Z harus ketemu sama perencana keuangan yang benar atau dia membaca dari literasi yang benar gitu. Jangan cuman dari TikTok gitu ya, jangan cuma dari sosmed aja yang terkadang kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan dengan content creatornya. Itu yang pertama. Kedua, Gen Z itu masalah utamanya adalah ketika mereka mau investasi sulit untuk menetapkan tujuan keuangan. Yang which is ini sebenarnya menurut saya pribadi wajar karena kan ya mungkin Gen Z baru mulai kerja, bener ya kayak masih minim lah ya. Baru dapat penghasilan. Kalau udah mikirin jangka panjang banget kayaknya ntar dulu deh Mas Rizky, aku ngomongin untuk jangka pendek dulu gitu kan. Nah kita tetapin nih tujuan keuangannya. Biasanya kan mulainya dari mana, kayak kita mau mikirin untuk liburan dulu gitu kan, kita mikirin untuk beli rumah dulu, untuk nikah dulu. Nah itu tujuan jangka pendek yang harus kita kejar. Nah kalau misalnya ngomongin tujuan jangka pendek kan udah pasti harus relevan dengan apa yang dia lakuin dan ada time bound-nya gitu ya, ada jangka waktunya mau berapa lama. Nah itu yang dua hal utama gitu ya. Kalau misalnya mereka sudah menerapkan itu, baru tuh kita buat tuh namanya rencana anggaran. Nah, kalau misalnya ketemu sama perencana keuangan, salah satu apa yang biasa kita diskusikan adalah gimana cara menerapkan anggaran yang sesuai dengan mereka. Karena mungkin Mas Adi, Mbak Hana sering banget ada berita gitu ya, ada orang yang rela gaya hidup yang dia tekan, biaya hidup yang dia tekan, tapi agak nyiksa buat dia untuk mencapai tujuan keuangan gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga jangan, karena kan nanti malah kena penyakit lainnya gitu ya, duitnya ada tapi mentalnya terganggu kan juga nggak baik ya. Iya juga sih. Iya benar-benar. Ya sampai misalnya mau makan daging aja susah gara-gara harus makan nasi doang gitu ya. Benar. Sempat FYP juga tuh ya Kak ya, soal frugal living ya Kak ya. Benar. Jadi frugal living kan lagi gencar-gencar juga tuh ya di mana-mana. Nah itu juga kita harus paham sebenarnya yang sesuai dengan kita secara anggaran tuh idealnya gimana sih gitu. Jangan sampai misalnya apa yang Mbak Hana terapin mungkin Mas Adi nggak bisa plek-plekan ngambil gitu kan, ngopi paste gitu aja nggak mungkin bisa gitu, karena pasti gaya hidupnya beda, punya keluarga yang berbeda, tuntutan yang berbeda, tujuan yang beda. Nah makanya harus paham dengan dirinya masing-masing. Nah itu adalah 3 hal paling dasar dulu. Kalau mereka 3 hal ini udah selesai, barulah kita ngomongin mengenai investasi, ngomongin diversifikasi portfolio gitu, milih platform investasi dan lain sebagainya. Iya sih, kalau misalnya kita udah mengenal itu, punya bekalnya atau ilmunya nih, kayaknya untuk investasi nggak takut jadinya. Iya, betul. Betul. Nah, tapi kalau untuk masalahnya nih, ini lebih ke masalah ya Kak Rizky. Ya istilahnya kan Gen Z itu lebih banyak kan mengikuti tren. Nah, investasi kan lagi ngetren-ngetrennya ini. Apakah dari sekian banyak orang yang konsul ke Kak Rizky itu, mereka hanya menginvestasi itu bukan karena tujuannya tapi karena trennya? Bisa jadi, benar. Karena dia ngelihat ada tokoh yang mereka look up dan ternyata sukses nih main investasi A ya gitu kan, investasi B. Nah dia ikut-ikutan tuh ke jalur situ gitu. Dan mereka biasanya karena masih baru banget gitu ya, mereka terkadang kalau dari sisi investasi itu mendengar dari sisi seorang seorang penjual. Jadi hanya dari sisi yang manis-manisnya aja. Sedangkan harusnya mereka bisa menganalisa dari sisi pembeli apa sih resiko-resikonya. Nah itu yang terkadang mereka kebentur dulu baru mereka sadar. Nah itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Karena kalau misalnya mereka udah mulai seperti itu, terkadang mereka memiliki trauma lagi dari sisi uang gitu. Karena kan psikologi uang orang beda-beda tuh ya Mas ya. Yang tadinya udah semangat, ternyata mereka salah pilih produk, ternyata malah nyangkutnya malah misalnya amit-amit di pinjol, nyangkutnya di judol, udah deh. Ya, apalagi zaman sekarang itu mereka menganggap judul itu kayak gitu kan sebagai investasi. Bahkan ada yang bilang trading kayak gini udah tren, malah dibilang investasi, ya malah kejar
utang juga gitu. Nah, itu. Jadi banyak yang salah kaprah gitu. Nah, itu. Ya menurut saya yang paling fatal adalah kalau menganggap judul itu investasi. Menurut saya itu udah fatality banget deh. Iya, benar. Itu tinggal tunggu waktunya aja kapan dia akhirnya hancur gitu. Mm-mm. Dan itu jangan sampai lagi, dan itu sekarang tuh menjadi masalah utama dalam 1 tahun terakhir ini. Saya sebagai perencana keuangan, permasalahan itu yang paling pelik menurut saya, terutama kalau udah kecanduan judi online, kecanduan trading yang sebenarnya scam. Iya. Itu terkadang kita pun memberikan masukan, mereka sudah terkadang terlalu pintar sendiri gitu. Nah, itu penyakit gengsi kayak gitu tuh. Itu permasalahannya gitu kan. Istilahnya dia baru tahu cuma 0,1%, tapi udah menganggap 100% kayak gitu. Bener, padahal baru nyelup kaki itu. Iya. Betul banget. Jadi sebenarnya jenis investasi apa sih Kak yang paling cocok tuh buat Gen Z? Oke, sebenarnya yang paling cocok buat Gen Z, kalau misalnya saya menerapkan untuk semua klien saya, kita itu mulai dari produk investasi yang namanya paper asset terlebih dahulu. Nah, paper asset ini ada tingkatan risikonya. Nah, mulai dari yang paling basic itu kita ngomongin deposito. Nah, deposito itu bukan cuma naruh duit, tapi kita juga harus mengetahui gimana caranya perbankan ketika kita menitipkan uang di sana, mendepositokan uang kita dikasih return. Itu paling basic. Kenapa ya kalau kita bisa dapat return ya, kenapa ya bunga di bank A, B, C, D beda ya? Nah, itu sebenarnya yang paling basic. Itu pertama dulu. Nah, kedua, kalau udah ngerti mengenai deposito, kita bisa naik nih ngomongin obligasi. Nah, kenapa obligasi dulu Ki gitu? Pertanyaan karena kalau dari sisi obligasi, pertama adalah obligasi pemerintah terlebih dahulu. Itu dijamin negara. Ya kan, diatur sama undang-undang. Jadi kecil sekali gagal bayar. Kalau misalnya negara sampai gagal bayar untuk sukuk atau ori kita, ya udah, kita nggak usah mikirin investasi lagi, mikirin nih kenapa nih negara hancur, kan gitu. Nah, itu pertama. Jadi dari obligasi negara, lalu ada obligasi korporasi. Dari situ kita baru naik nanti ke reksadana. Di situ reksadana juga kan banyak turunannya. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran saham gitu ya. Nah, dari reksadana baru kita masuk ke saham. Nah, ada orang yang kadang salah persepsi. Apa bedanya reksadana sama saham, Mas? Reksadana adalah kita mempercayakan uang kita ke seorang yang lebih profesional di bidangnya, manajer fund yang mengelola aset kita. Jadi kita kasih batasan, kamu ngelolanya di reksadana pasar uang aja ya, reksadana obligasi aja ya, reksadana saham aja ya, gitu. Tapi kalau saham, itu kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang melakukan jual beli. Nah, itu menurut saya itu poinnya dari situ dulu. Kalau misalnya secara paper asset sudah menguasai, baru kita ngomongin real asset. Kayak kita cara berbisnis, usaha, atau kita mungkin baru masuk di properti, di tanah, dan lain sebagainya. Tapi yang paling basic, paper dulu. Karena berawal dari situ kita akan mengerti gimana caranya investasi itu bekerja. Nah, jangan sampai kita malah salah kaprah, loncat-loncat, jadinya nanti pasti bakalan bingung sendiri, bakalan salah, bakalan yang tadinya niatnya berinvestasi biar makin kaya, ini malah jadinya malah trauma. Nah, itu yang saya takutin. Nah, iya juga sih. Yang tadinya niatnya baik nih, mau nabung gitu, investasi gitu kan. Ya gara-gara dia takut jadinya gitu ya. Tapi nih Kak, kalau udah terlanjur Kak, misalkan dia udah investasi di tanah duluan gitu Kak, atau investasi rumah lah, itu gimana tuh Kak? Itu sebenarnya tergolong memang aman gitu kan. Tapi terkadang apakah kita membeli memang tanah atau rumah properti ini dengan harga yang wajar atau tidak? Karena banyak orang yang beli rumah tidak berinvestasi rumah, beda hal gitu. Kalau kita mungkin beli rumah aja untuk jangka panjang, kita nggak tahu kapan mau jual, ya itu kan kita beli rumah. Kita mungkin nggak mikirin tolak ukur nih nilai investasinya bakal kayak gimana ya, kalau naik mah syukur gitu kan, kalau nggak ya udah. Walaupun dalam kenyataannya return rumah itu naik paling minim 3% setiap tahunnya, walaupun itu daerah yang kurang bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita mau investasi rumah, investasi properti, ini kan kita kayak flipping gitu ya. Mungkin hanya menahan 1, 2, sampai 5 tahun, habis itu kita jual. Dan kita membeli di sebuah lingkungan yang memang itu punya nilai return yang menarik. Menarik itu mungkin angkanya di atas 8% lah per tahun kenaikannya.
Nah, banyak aset-aset properti yang sebenarnya kenaikannya bisa 10-15%. Tapi ya kalau buat pemula, kalau kita mau investasi rumah pasti berat karena modalnya gede gitu. Nah, jadinya kayaknya kalau misalnya untuk generasi muda kayaknya rumah kemahalan. Nah, kayaknya Mbak Hana lebih tertarik nih mau langsung beli rumah apa gimana? Iya. Ketuaan banget ya Kak Rizky ya. Ini udah plannya udah agak-agak ke rumah nih soalnya. Oke, sampai kita menunggu teman Pro 2 ya, buat kamu yang ingin bertanya sama Kak Rizky langsung aja gas di WhatsApp 0811399154 Atau bisa join live chat di RRI Digital. Yes, bisa juga di Facebook dan Instagram RRI Singaraja untuk DM kita langsung untuk pertanyaannya kita nanti bacain ya. Oke, kita break dulu teman Pro 2, so jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Rajin banget nyuci. Tapi kok nyuci uang sih? Uang rupiah kan simbol negara kita. Uangnya diginiin biar kelihatan baru lagi. Biar si bocil seneng dikasihnya. Ini sih nyuci uang namanya. Tinggal tukar uang baru aja sih. Emang bisa ditukar? Bisa lah, masyarakat yang memiliki uang lusuh dapat menukarkannya ke Bank Indonesia. Dapat dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi pintar.bi.go.id. Pilih menu penukaran uang rusak atau cacat, ikuti aja petunjuknya di sana. Beres deh, uang rupiah jangan disamakan dengan kain cucian dong. Yuk, cintai rupiah kita karena uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara kita loh. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Teman Pro 2 masih bersama Kak Rizky ya sebagai financial planner. Dan ini sih menjadi pertanyaan juga sih kebanyakan gitu ya buat mungkin generasi muda gitu kan. Yang terutama untuk Gen Z itu kan masih sekolah nih Kak Rizky. Iya. Ya SMA, kuliah gitu ya dengan uang yang terbatas banget gitu kan. Bahkan kalau kita lihat yang SMA bahkan ya 50.000 itu udah di kantong mereka udah banyak banget gitu ya. Tapi punya planning untuk investasi. Nah, ini jadi pertanyaan juga sih buat mungkin ada pencerahan sedikit buat mereka yang masih muda-muda ini tapi punya modalnya kecil banget. Itu kira-kira bisa berinvestasi nggak sih? Oke. Sekarang tuh sebenarnya kayak kita beli reksadana aja itu 10.000 udah bisa. Jadi walaupun kita tuh ngomongin gini ya, secara psikologi kalau misalnya kita tidak melihat return yang yang bisa membuat kita itu merasa candu ke sana, sebenarnya itu tidak akan memberikan dampak apa-apa juga. Mungkin kita juga nggak bakalan disiplin dan lain sebagainya. Tapi utamanya adalah mereka harus belajar cara menghitung bagaimana snowball efeknya kalau misalnya mereka berinvestasi dalam jangka panjang gitu ya, walaupun dengan uang yang sangat-sangat minim misalnya. Itu pasti akan terlihat perbedaannya dan dari situ sebenarnya yang men-trigger mereka untuk tertarik untuk berinvestasi gitu. Itu yang biasanya dilakukan pada praktiknya. Tapi untuk mereka yang sekarang mungkin masih sulit secara keuangan, masih bergantung sama orang tua, atau pendapatan yang masih sangat-sangat kecil, mulai investasinya dari produk mana? Itu semua produk investasi sebetulnya kalau misalnya memang ada uangnya, paling kecil ya pasti reksadana ya. Tapi kalau beli saham aja sebenarnya saham juga sudah bisa kamu beli, tidak ada deposit kayak zaman dulu. Kalau dulu kan ada deposit minimum 10 juta, kita baru bisa buka RDN-nya gitu ya. Kalau sekarang kan udah enggak juga. Jadi kamu bisa mulai saham, reksadana, deposito juga udah bisa gitu ya. Deposito mungkin bisa di bank digital seperti itu. Cuman kalau obligasi yang mungkin agak sulit gitu ya, karena obligasi rata-rata harganya tuh lumayan besar, tapi kamu juga bisa beli 10.000 aja lewat reksadana obligasi sebenarnya. Nah, sebenarnya 3 hal ini kamu bisa mulai, teman-teman Gen Z bisa beli dulu. Tapi yang jadi pemikirannya itu bukan untuk cuan besar gitu ya. Kita ngomongin lebih ke psikologinya.
Karena kan perjalanan investasi seorang individu itu tidak bisa instan. Jadi kalau mereka di awal mengelola uang kecil sudah mature, itu pasti nanti ke depannya akan lebih baik. Jadi secara psikisnya mereka paham, oh ini untuk jangka panjang. Mereka melihat, karena apalagi kita ngomongin misalnya contoh ya, kita ngomongin mengenai investasi di Indonesia, kita mengacu let's say ke IHSG. Dari awal tahun, awal tahun 2024 sampai Maret, itu kenaikan indeks harga saham gabungan kita itu kecil banget. Aku kenapa ngambil saham? Karena kita, teman-teman Gen Z nanti bisa ngomongin mengenai psikologinya. Psikologinya itu tidak menarik gitu. Mereka mungkin ngelihat, loh ini aku katanya kalau investasi masuk ke saham nih Mas Rizky, ini aku cuma cuannya misalnya berapa? Ini kalau misalnya nih ya, realnya nih ya Kak ya, itu cuma cuan 0,69%. Bayangin dia harus nunggu itu dari 5 Juni sampai 14 Maret. Gimana mereka nggak kesel? Tapi utamanya bukan di cuannya. Kamu melihat dari Januari sampai Maret ada apa? Karena dengan teman-teman Gen Z ini belajar berinvestasi, mereka sebenarnya lebih melek secara finansial, lebih melek ke arah kebijakan bahkan di Indonesia itu seperti apa. Jadi mereka lebih bisa mengawal, oh kenapa ya ekonomi kita lemah ya? Ada apa ya? Nah itu yang diharapkan biar Indonesia 2045 itu jadi generasi Indonesia emas, bukan generasi Indonesia cemas gitu ya. Apalagi dari Maret gitu ya Kak. Dari Maret, 14 Maret sampai 19 Juni, ini aku lagi sambil ngebuka chartingku ya. Ternyata itu kan market kita turunnya luar biasa. Yang tadinya udah cuma cuannya 0,6, terus bayangin harus minus 10,14%. Widih. Itu kan pasti juga membuat mereka, ini kayaknya investasi saham nih scam deh. Bener nggak? Akhirnya yang membuat mereka akhirnya salah persepsi gitu mengenai produk investasi. Nah, itu makanya pentingnya kenapa kita ngomongin produk investasi itu jangka panjang. Kalau kita mulai dari uang kecil, kita memahami dulu gimana sih marketnya, tahun ini gimana, tahun depan gimana, beberapa tahun yang lalu gimana. Dan itu sebenarnya bagus banget untuk teman-teman Gen Z pahamin gitu. Teman-teman yang masih sekolah itu pahamin. Karena once kita memahami market seperti ini, itu sebenarnya sangat-sangat menarik secara ekonomi. Karena kalau misalnya ekonomi kita kuat ya dari masyarakatnya gitu kan kayak. Nah, terus kalau misalnya tadi sampai 19 Juni, dari 19 Juni sampai hari ini, ya itu marketnya tumbuh naik 9,33%. Jadi semua itu ada momentumnya, semua itu ada waktunya. Terkadang teman-teman Gen Z dalam berinvestasi itu kan mengelola resiko kita, memahami psikis kita, mengelola emosi kita. Nah, teman-teman tuh nggak bisa dapat itu secara instan. Jadi kalau sekarang teman-teman walaupun punya uang sedikit, daftar aja dulu, buka akun saham, buka akun reksadana, pelajarin dulu, lihat dulu trennya seperti apa. Karena ini kita ngomongin jangka panjang. Jadi it's okay dengan uang yang minim, kamu sekarang udah bisa buka rekening saham, reksadana di mana-mana kok. Gitu. Oke. Jadi jawaban untuk Gen Z sebenarnya reksadana. Bisa dimulai di situ. Nah, gitu teman Pro 2. Jadinya buat kamu jangan takut untuk berinvestasi karena ada reksadana yang bisa bantu kamu. Betul, ya. tadi 10.000 aja udah bisa beli. Iya, ya uang saku 50.000, sisihin 10.000 untuk reksadana, oke lah ya. Iya dong. Daripada beli kuota mulu, gitu, kan, habis, lebih baik reksadana yang udah pasti ada gitu. Betul, ya. ngerasa aku juga punya saham nih. Nah, gitu punya saham jadinya teman Pro 2 gitu ya. Oke, Kak Rizky sudah ada WhatsApp yang masuk dari Intan. Selamat pagi Kak Rizky, Kak Hana dan Kak Adi. Aku pengen nanya dong. Nah, aku sebagai mungkin mahasiswa yang masih juga kuliah, pengen banget berinvestasi. Tapi aku sedikit tertarik juga dengan trading yang ternyata kan banyak banget tuh di YouTube, di Instagram itu banyak banget robot trading yang kayaknya menggiurkan banget. Nah, aku apakah bisa nggak sih berangkat dari trading, katanya modalnya murah tapi bisa menginvestasi uangku bisa bahkan berkali-kali lipat. Nah ini kan kayak kemakan sponsor ini nih, betul. sponsor ikan nih. Kemakan FOMO juga banyak yang story soalnya. Sebenarnya ya kalau kita ngomongin trading ya Kak, trading itu untuk anak-anak atau Gen Z yang baru mulai investasi sebenarnya cukup bahaya secara emosi dan psikologi investasinya mereka. Karena keputusan investasi yang didorong oleh emosi seperti ketakutan atau keserakahan itu bisa mengarah pada keputusan yang paling buruk
seperti membeli yang tinggi dan menjual dengan harga yang rendah. Jadi yang tadi saya bilang, misalnya di awal tahun belinya tinggi banget, terus akhirnya dia jual di harga yang rendah, padahal it will bounce back gitu, karena Anda bakal balik lagi harganya. Cuman balik lagi di emosi dan psikologi investasinya. Nah, jadi kalau misalnya mereka dari awalnya sudah mulai sudah mulai trading, ya, trading sama investasi itu terlalu kadang itu salah persepsi. Jadi banyak orang yang malah mendekatkan trading itu lebih ke arah spekulasi, bukan investasi. Nah, kalau misalnya udah ke arah sana, biasanya apa yang menjadi masalah? Mereka melakukan yang namanya overtrading. Overtrading itu apa? Mereka all in, all out, gitu ya, karena dorongan dari psikisnya, dari emosinya tadi. Dan itu adalah masalah ya dalam 4 tahun terakhir ini. Banyak juga masalah itu yang datang ke aku, ya karena mereka salah, mulainya dari trading dulu gitu. Mereka nggak paham nih sebenarnya ada apa. Yang mereka pahami hanyalah charting gitu. Padahal chart yang ada yang mereka lihat itu kan sebenarnya sebuah rangkuman dari transaksi harian gitu atau transaksi menitan gitu. Kayaknya it will be difficult untuk kita menebak-nebak di sana dan tidak akan nyaman. Kecuali memang si Genzi ini adalah seorang profesional trader yang memang kesehariannya hanya melihat itu. Sedangkan bayangin kamu sebagai mahasiswa gitu ya, yang ini tiba-tiba dipanggil dosen, tiba-tiba ada kelas pagi, ada kelas siang, yang kamu nggak bisa lihat market. Benar. Nah itu pasti kita nggak mungkin bisa melakukan semuanya multitasking kayak gitu. Yang ada resiko buat dirinya akan terlalu besar. Jadi buat orang-orang yang mau trading, saya selalu bilang, ya kamu nggak bisa multitasking, kamu harus memang all out di situ, full menganalisa dan lain sebagainya. Itu akan sangat-sangat sulit untuk tahapan awal. Cuman kenapa banyak orang yang pengen ke sana? Karena pengen instan kaya. Nah itu salah langkah itu gitu sih sebenarnya kan. pokok dari mungkin Iya. permasalahannya gitu. Karena instan kaya. Ya, jadi nanti tiba-tiba murah banget. Nah, Iya. Itu ya. Ya itu sih jadi permasalahan, dan itu mungkin bikin kita itu wah, ini dengan mantengin gini doang nih dapat duit nih kayak gini. Gimana ya caranya terus ngerasa pede? Wah, aku dong per jam digajinya udah segini nih. Kamu digaji berapa per jam gitu? Nah, gitu. itu yang jadi masalah. Jadinya ujung-ujungnya kan member get member ya, bukan return dari investasi in the end of the day gitu kan. Nah, itu yang makanya dibilang scam dalam investasi itu juga banyak. Hati-hati banget deh di dunia zaman sekarang. Yes. Kemudian ada juga ini Kakak Rian. Selamat pagi Kak Adi, Hana, dan juga Kak Rizky. Aku sempat ikut investasi tapi yang ternyata berkedok nabung. Nah, ini jadi masalah buat aku, dan setelah ternyata dianggapnya nabung nanti bakal bisa berkali-kali lipat, tapi malah pada saat aku mau ambil udah selesai nabungnya selama kurang lebih 5 tahun, malah aku nggak bisa dapetin uangnya. Nah, ini pengalaman banget yang bikin aku kapok banget berinvestasi. Ini jadinya bisa dibilang lagi in banget yang namanya investasi berkedok nabung nih Kak Rizky. Ya seperti Kak Rian tadi bilang kayak gitu, ada beberapa lembaga lah yang udah resmi, OJK juga, tapi malah kayak gitu. Nah, itu makanya jangan cuma tergiur dengan return yang besar gitu. Kita harus memahami sebenarnya perusahaan ini mampu atau tidak memberikan return tersebut gitu. Saya ngomongin mengenai perusahaan misalnya sekarang kan banyak bank digital ya yang punya return yang gede. Oke. Nah, bank digital punya return yang besar ini, dia ngasih misalnya deposito di sini per tahun dapatnya di 4,5%. Dapatnya 5%, ada yang dapatnya 7% gitu ya. Nah, kita harus memahami gimana caranya mereka bisa balikin ke kita 7%. Ada nggak resikonya di sana? Mungkin di awal-awal tapi habis itu promonya hilang, duit kita bisa lenyap juga. Nah, itu yang kita harus pahamin. Bukan berarti bank digital jelek ya, tapi kita harus memahami gimana caranya mereka bisa mendapatkan return tersebut. Nah, kalau misalnya kita melihat ke bank konvensional gitu ya, pasti returnnya rata-rata kok kecil-kecil banget ya. Nah, alasannya kenapa? Nah, terkadang orang-orang yang terjebak kayak gini itu tidak di bank digital saat ini, tidak di bank konvensional, tapi di bank daerah-daerah atau ada tempat penyimpanan uang khusus kayak apa ya namanya ya, lembaga penyimpanan, bukan LPS, sorry. Dia tuh seperti
crowdfunding sebenarnya Semacam untuk crowdfunding. untuk sebenarnya pemodal. Jadi kalau misalnya kita mau minjem sebagai pengusaha bisa ke situ. BPR ya kalau nggak salah, sorry BPR betul. Iya. Nah kalau kita ada beberapa BPR nakal. Nah jadi kedoknya investasi returnnya memang menarik gitu ya, karena kita menyalurkan kredit ke pengusaha yang returnnya juga sebenarnya masih masuk akal. Tapi kita nggak tahu nih BPR-nya sebenarnya punya rekam jejak seperti apa. Kita tidak melihat sebenarnya laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Mereka mungkin tidak merilis secara terang-terangan atau mungkin ada permainan dalam laporan keuangannya. Nah, saya pribadi yang udahlah kalau kita nggak bisa ngakses, kita itu tidak transparan, itu tidak bisa kita cek, nggak usah di sana. Returnnya menarik Mas Rizky. Balik lagi, bukan lihat return, lihat modal. Kamu dapat modal sebanyak itu harus berapa lama? Dengan return yang mungkin menarik, tapi bisa jadi ada resikonya kamu bisa kehilangan modalnya. Nah, jadi jangan sampai cuman gara-gara return kita nutup mata, udah deh yang penting dapat return maksimal. Enggak kok. Masih banyak kok produk investasi yang punya return menarik, tapi aman juga. Dan itu sudah terbukti, udah ada historinya jelas. Nah, itu yang makanya teman-teman harus jangan cuma terpaku di satu produk investasi aja. Banyak masalahnya produk investasi di Indonesia gitu kan. Pelan-pelan pahamu, insya Allah nggak kayak gitu lagi lah ya. Iya, makanya ini jadi masalah yang perlu banget ya kita harus mengarahkannya ke arah yang lebih bagus gitu kan. Karena kalau misalnya semua gengsi kayak gini lama-lama ya investasi bakal hilang nih kalau misalnya kalau gengsi semua kayak gini gitu ya. Ya jadi kekhawatiran juga. Tapi ya sebagai mungkin seorang financial planner, mungkin ada nggak tips buat generasi muda mungkin yang lebih masuk akal gitu kan untuk biar mudah dipahami, karena generasi muda kan biasanya instan gitu kan. Ada nggak ya tips instan buat mereka gitu teman Kak Rizky? Karena anak muda kadang-kadang juga pingin yang instan tapi juga ada tanpa harus tahu prosesnya gitu kan. Itu jadi permasalahan juga. Mungkin ada hal yang lebih mudah dipahami oleh anak muda dari Kak Rizky. Jujur, ini berita buruknya Mas Adi, dalam keuangan pribadi tidak ada yang instan. Nah, itu harus dikecamin Betul. Nggak ada yang instan. Iya, tapi tahapannya ada gitu. Jadi teman-teman dalam sisi sebagai seorang perencana keuangan sebenarnya saya tuh memiliki beberapa layanan, misalnya sebagai perencana keuangan, pengelolaan investasi, pendidikan finansial, nyusun portfolio aset klien saya, perencanaan pajak, pensiun, terus aku juga bisa set up bisnis dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau katakan, kalau misalnya teman-teman mau mulai berinvestasi gitu ya, atau mulai menyusun keuangannya, kita itu sebenarnya punya tahapan-tahapan yang jelas kok. Yang pertama, kamu juga harus mengerti, mengevaluasi apa yang sedang kamu lakukan saat ini dari sisi karir. Kamu mengevaluasi, melakukan yang namanya financial health check up ya. Jadi financial check up, sorry kok pakai health. Jadi ini ya, salah. Financial check up. Jadi seperti kayak kesehatan, kamu juga kan kalau kita kesehatan kan kita ngecek sebenarnya kolesterol kita seberapa ini, tensi kita bagus apa enggak kayak gitu ya. Nah, di keuangan juga ada. Jadi kita ngecek, pertama kita mengevaluasi dulu nih. Sebenarnya income kita itu berapa dan dari mana aja. Lalu pengeluaran per bulan kita itu berapa? Kita punya utang apa enggak? Kita punya asuransi apa enggak? Terus aset yang kita milikin apa aja? Aset kan banyak tuh jenisnya. Aset bergerak, aset tidak tetap, atau dan lain sebagainya. Hutang kita berapa? Itu harus kita lihat. Karena kita memiliki yang namanya tolak ukur rasio-rasio keuangan. Nah, teman-teman bisa pahami, bisa cek di Google banyak lah ya rasio keuangan itu apa aja, dan kamu harus sebenarnya bisa ngecek dari situ tuh. Itu pertama kali kamu bisa tahu, oh ternyata ada rasio-rasio keuangan yang ternyata poinnya merah nih di aku. Nah, itu yang harus kita benahi pertama kali. Dari hasil check up keuangan yang sehat, barulah kita menyusun gimana ya strategi yang ideal. Dan itu memang tidak instan. Saya terkadang sama klien saya sampai mereka menemukan ritme yang cocok untuk keuangannya, itu bisa 6 bulan deh Mas. Itu yang paling solid, paling valid gitu ya untuk saya lihat. Kalau misalnya hanya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, itu pasti bisa berubah. Tapi kalau udah 6 bulan nyaman, oke ini bisa diterapin dalam jangka panjang. Jadi
ketika ada klien datang ke saya, Mas Rizky saya mau merencanakan keuangan. Mungkin pertama-tama kita ngomongin edukasi keuangannya dulu gitu ya. Kita ngomongin gimana stepnya, gimana produknya, apa yang harus dia lakukan, apa realisasinya seperti apa. Nah itu yang pertama. Tapi habis itu nanti ketemu saya jangan besok lagi gitu, jangan minggu depan lagi. Tapi kita ngomongin mungkin 3 bulan lagi. Aku kasih PR, aku lihat gimana resultnya, nyaman apa enggak dengan format yang udah kita set up. Oh ternyata Mas Rizky, aku masih berantakan, aku nggak comply dengan formasi yang udah dibuat kayak gitu ya. Nah itu nanti kita akan rubah lagi, cari lagi, dan nggak menutup kemungkinan Mas, untuk teman-teman yang Gen Z, masalah utama ternyata bukan income-nya, tapi dirinya. Jadi mengerti secara emosionalnya mereka itu yang paling sulit. Saya juga berpartner salah satu tempat saya praktek itu ada, mungkin saya nggak usah sebut ya teman-teman, kalau mau cari silahkan, itu kita punya tempat psikologinya. Jadi teman-teman ada layanan seorang perencana keuangan dan juga ada layanan psikolog. Jadi terkadang saya refer mereka ke psikolog dulu biar mereka kenal diri mereka. Karena ketika mereka sudah mengenal diri mereka, mereka bisa comply dengan apa yang akan kita terapin. Jadi terkadang mereka nggak selesai dengan masalahnya mereka pribadi, dari diri mereka nggak selesai, itu bakal ngaruh ke keputusan keuangan yang bakal kita buat. Karena balik lagi, semua keputusan keuangan berdasarkan emosi. Benar. Nah, susahnya manusia adalah menjadi dewasa, kan gitu. Nah, itu yang akan menjadi PR utama. Jadi kalau teman-teman sekarang Gen Z baru mau mulai mengatur keuangannya, kenali diri kamu dulu, baru kita mikirin formatnya. Itu yang biasa aku terapin ya. Jadi udah dijawab di teman berdua sampai Gus Adi wakilin kalian semua gitu ya. Bisa nggak nih praktis? Jawabannya kagak. Iya benar. Maaf ini Mas. Jangan minta maaf, memang harus disadarin kayak gitu kan Rizky ya. Karena hal yang kayak gini ya istilahnya nggak bisa instan gitu loh. Betul. Mie aja yang instan masih ada prosesnya gitu kan. Masa iya investasi instan? Aduh, apalagi udah cuan. Tapi teman Pro 2 pasti auto pengen investasi aja kali ya, gitu. Akhirnya menemukan kesimpulan bahwa ada loh ini solusi seperti reksadana yang bisa kamu pakai untuk investasi awal ya. Walaupun entah berapa kamu punya uang, bisa berawal dari situ, dari 10.000 doang kamu bisa berinvestasi teman Pro 2. Jadi dapat pencerahan banget kita ya begini ya. Betul. Buat pribadi kita sendiri ya dia. Terus juga buat teman-teman Pro 2 auto gaskan kali ya gitu. Iya, gaskan gitu. Oke, mungkin ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari gimana sih yang lebih tepatnya cara untuk investasi ala Gen Z. Mungkin langsung aja ke Rizky. Oke, kalau misalnya teman-teman mau mulai investasi, ingat jangan sampai salah pelajarannya gitu ya. Jadi teman-teman harus merencanakan keuangannya terlebih dahulu, kenali diri kamu, baru kita mempelajari produk-produk investasinya, susun portfolionya, kenali resikonya. Itu adalah 3 hal paling basic teman-teman harus pelajarin itu, harus kenal itu, baru deh digaskan. Iya, benar banget sih. Pelajari dulu, baru laksanakan. Thank you Kak Rizky. Iya nih udah sharing-sharing sama teman Pro 2. Iya. Ya maksudnya apapun kegiatannya Kak Rizky hari ini semoga sukses dan seterusnya bisa menjadi financial planner yang kita gampang ganggu ya. Karena bakal sering-sering ganggu kayaknya dia. Thank you. Iya Kak. Siap, terima kasih Kak Rizky. Itu dia teman Pro 2 Kak Rizky ya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dan udah bertanya ya. Semoga apapun yang di-share sama Kak Rizky tadi sudah istilahnya bermanfaat buat kamu dan istilahnya kamu udah tahu nih investasi apaan gitu. Betul. Definisi yang kalau teman Pro 2 masih bingung, ya teman Pro 2 butuh financial planner, butuh perencana keuangan teman Pro 2. Ya, bisa langsung hubungi Kak Rizky juga. Betul. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih ada Gus Adi dan Ana yang nemenin kamu di Spada. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.